terhormat Bapak-Bapak sekalian yang hadir, wabil khusus tokoh masyarakat Kampung KGP, tokoh agama, wabil khusus Ibu Wilayah, Presiden KGP 2 yang saya hormati beserta jajarannya, jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam teriring salawat semoga senantiasa dilimpah curahkan ke baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa seluruh keluarganya baginda, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sambung menyambung terus para ulama sampai kepada kita sekalian yang senantiasa insyaallah istiqamah, insyaallah konsisten, insyaallah komitmen melaksanakan seluruh tuntunannya sampai hari kiamat, yang mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, tidak lepas daripada qadar serta pertolongannya, inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita diirodahkan bisa berkumpul bersama, wasilahnya di kediamannya Bapak siapa? Bapak Haji sekeluarga. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini tidak hanya sekarang di dunia, tembus perkumpulan kita sampai di akhirat ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kita bersyukur dari berbagai anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat, yang mudah-mudahan sehat zahir batin ya, dan tentunya nikmat keluasaan waktu serta nikmat alhamdulillah kita bersyukur kepadanya. Kondisi hari ini alhamdulillah sudah mulai normal ya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah senantiasa kondisi pandemi yang Allah coba saat ini dengan wabah virus COVID-19 secepat mungkin, secepatnya Allah Subhanahu wa taala angkat dari permukaan bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakatuh dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Kita bersyukur selanjutnya dalam kondisi pandemi ini, alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan oleh Allah dan keluarga kita, tetangga kita, sekeliling kita sampai saat ini. Alhamdulillah ya, tidak ada yang terkena ya. Mudah-mudahan ini seterusnya ya, sampai kondisi wabah ini Allah angkat secepatnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu menempati ya, adab-adab menempati tempat tinggal yang baru. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ini secara umum ya,
kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Dan diantaranya anugerah Allah kepada kita untuk urusan dunia, yaitu kita diberikan anugerah kita bisa mempunyai rumah, ya, mempunyai tempat tinggal sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan memang kita sebagai kepala rumah tangga, dari kacamata Islam, kita menempatkan keluarga dengan nyaman semampu kita, itu termasuk kewajiban kita. Ya, di samping nafkah, di samping mendidik, ya, di samping kita segala sesuatunya kebutuhan keluarga kita, di antaranya ini termasuk hal yang terbesar, ya, di dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu memberikan tempat tinggal yang layak, ya, sesuai kemampuan masing-masing. Seperti itu, ya. Alhamdulillah kita bersyukur, ya, wabil khusus di negara KGP, ya. Jadi backgroundnya kan pastor, ya, harus sangat bersyukur. Yang lain, ya, tinggal di perumahan biasa-biasa saja, SSS, ya, rumah sangat sederhana, sisi susukan, sisi sawah, gitu, ya. Kita alhamdulillah Allah berikan jalan, Allah berikan anugerah walaupun utang, ya, walaupun dalam kondisi tiap bulannya kita nyicil, yang penting kita diberikan rezeki, ya, senantiasa untuk menutupinya, ya. Ini merupakan anugerah, dan diantara anugerah Allah terbesar di dalam kehidupan di dunia ini, ya. Diantaranya, ya, dan diantaranya ini kewajiban kita, ya, sesuai kemampuan. Apa kita membawa keluarga kita di rumah orang tua kita, yang penting keluarga kita bisa terlindungi dari panas, dari hujan, ya. Apa kita mau ngontrak, ya, apa kita mau ngekos, apa kita mau pilot, ya, nyepil jengkolot, pilot, ya. Nah, jadi nyepil barang jengkolot, gitu, ya. Apa mau pilot sesuai kemampuan, sekalipun pilot, ya, kita memberikan perlindungan, kewajiban, maka terpenuhi kewajiban kita sekalipun pilot, ya, bareng dengan orang tua kita, ya, nyepil jengkolot, gitu, ya. Jadi itu kita, ya. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, dan diantaranya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mendapatkan anugerah sekecil apapun, maka kita wajib bersyukuri, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, janjinya dan ancamannya sekaligus. Barang siapa yang bersyukur, ya, barang siapa yang bersyukur atas anugerah nikmat yang aku berikan, la azidannakum, maka janjinya Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Wala in kafartum, dan seandainya sebaliknya kita kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasyadid, maka tunggulah siksaku yang sangat pedih. Jadi apapun yang terjadi, ya, hari ini kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban kepada keluarga kita, yaitu memberikan tempat tinggal, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti apapun, mau ngekos, mau ngontrak, mau KPR dan lain sebagainya, itu sudah lunas kewajiban kita, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya,
bagaimana kita tatkala akan memasuki tempat yang baru. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempublikasikan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Nawiru manazilakum bis-shalah." Nawiru, sinarilah oleh kalian semua manasilakum, rumah-rumah kalian semua, bis-sholati, dengan menjalankan sholat di dalamnya, wa qiraatil Qur'ani, dan senantiasa dibacakan ayat suci Al-Quran di dalam rumah kita. Ini perintah, ya. Jadi jangan rumah kita bagaikan kuburan, ya. Kuburan sepi, Pak. Sepi. Kita lewat kuburan sepi, ya. Kalau lama ya hari, ya. Kalau kuburan lama hari, ya. Sepi, Pak. Jangan jadikan rumah-rumah kalian semua bagikan kuburan-kuburan seperti makbarah, hening, ya. Biasanya kuburan itu adanya di pojokan, ya. Di ujung tidak ada pemakaman di tengah-tengah masyarakat, jarang, ya, jarang. Adapun di tengah masyarakat, hening, Pak, sunyi, ya. Nah, apalagi tatkala kita baru akan menempatinya. Ya, ini ada kabar nih, Sohibul Bait nih, belum lama ya? 7 bulan. Oh, alhamdulillah, ya. Malah saya yang baru menempatinya. Bilangnya hijrah di Bandung. Oh ya, alhamdulillah, ya. Malah alhamdulillah saya, ya, cuma kemampuan saya di pinggiran, ya, sisi susukan, sisi sawah, subsidi lagi, ya. Ya udah, tapi kan istilahnya sesuai kemampuan tetap kita mensyukurinya, ya. Apalagi yang baru, kita secara pandangan agama kita harus tertib, ya. Kita harus tertib karena apa? Karena anugerah urusan dunia yang berupa rumah ini bukan hal yang kecil, Pak. Bukan hal yang main-main. Karena selama hidup kita istirahat, kita makan, kita tidur, ya, kita ibadah, kita buang air, sampai kita mati pun, kita meninggal pun, ya, di rumah. Ya. Bahkan, ya, saya sampaikan bukan main-main. Karena apa? Karena rumah ini adalah tempat kita di dunia, ya, tempat kita berlindung di dunia hari ini, ya. Ini segala sesuatu kehidupan kita, bahkan sampai kita tiada di dalam rumah kita. Makanya Islam mengajarkan, ya, wabil khusus paham ahli sunnah wal jamaah, kita harus senantiasa menjalankan tahapan-tahapan dengan tertib, ya. Karena apa? Karena rumah ini bukan untuk sehari 2 hari, Pak. Bukan. Seumur hidup kita di dunia ini, ya, sakit, bahagia dengan keluarga, ya, istirahat dan lain sebagainya, sampai kita menghadap ke utara, ya, di dalam rumah kita, sampai kita dibawa digotong ke astana, itu turun dari rumah kita, ya. Bahkan sampai kita tiada, ya, ya, selama kita hidup di dunia ini, inilah tempat kita bernaung dan tinggal, ya. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nawiru manazilakum bis-shalah, sinarilah rumah-rumah kalian, ya, dengan menjalankan sholat. Jadi sholat di sini
kalau di rumah ini sebetulnya hitopnya untuk istri kita, ya. Karena bapak-bapak di masjid, ya. Dan diantaranya untuk sholat sunnah boleh kita juga melakukan sholat di rumah, termasuk tahajud kita di rumah, ya. Sholat hajat kita di rumah, sholat taubat kita di rumah, ya. Kalau qobla ba'da itu di masjid, ya, efektifnya karena kita ada jarak dari rumah ke masjid, ya. Selain sholat sunat rawatib, maka ini dilakukan di rumah, ya. Karena apa? Karena ibadah yang sifatnya sunnah itu lebih baik dilakukan tersembunyi. Tersembunyi. Kalau sifatnya ibadah yang wajib, yang fardu ain, itu harus dizahirkan. Jumat wajib, ya, sengaja, ya, keliling dulu kaget, ya. Jumat, ya. Jadi tidak akan jadi fitnah dari makhluk, ya. Kemana Pak? Biasa ke masjid, ya. Oh masjidnya, ya. Sholat wajib tidak akan jadi fitnah. Wah ini RW baru kok kagak kelihatan lewat ke masjid, ya. Jadi fitnah, ya. Seperti itu. Artinya apa? Maka kecuali sholat, ya, sunnah selain rawatib itu dilakukan di rumah, ya, di tahajud, ya, sholat duha, ya, sholat hajat, sholat taubat itu dilakukan di rumah, ya, di rumah. Wa qiraatul Quran, dan kita harus senantiasa rumah kita ini dibacakan Al-Quran, ya. Walaupun hanya satu ayat, ya, satu hari satu malam hanya satu ayat, tapi istiqamah, ya. Jangan sampai biasa kita mah, ya, sekali gas, ya, langsung start, tancap gas. Ramadan, masuk Ramadan, ya, hatam 3 kali hatam, 4 kali. Habis Ramadan, Syawal, ya. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu amal yang istiqomah, yang kontinu, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya satu ayat, tapi selama hidupnya, selama menempati rumah tersebut, tidak pernah absen membaca Al-Quran di dalam satu hari satu malam, walaupun hanya satu ayat. Ini amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali lagi, ya. Awal wabil khusus, awal kita menempati tempat tinggal yang baru, ya. Jadi kita jangan main selonong aja, ya. Selonong, rumah baru, ya. Main udah, ya. Jadi di sini ada perintah tentunya bersyukur kepada Allah, ya, bentuk bersyukur, bahkan menjalankan sesuai dengan adat, ya, ada adat dan tradisi, tapi itu kebaikan. Selama itu kebaikan, maka itu isinya, lihat isinya. Contoh, rumah baru suka ada apa? Kalau di Jawa apa? Rumah baru syukuran. Nah, berarti syukuran jelas perintah Allah, wajib, ya, wajib. Itu dasarnya, ya. Kalau dicari memang ayat, dicari yang secara syukuran tertentu itu tidak ada. Mau dicari kemana? Secara umum itu adalah anugerah Allah, urusan dunia, ya. Maka kita wajib bersyukur atas kita anugerah, walaupun seperti kita, ya, dalam kondisi utang, gitu, ya. Yang penting kita sehat dan bisa bayar, gitu, Mas, ya. Dia seperti itu, ya. Tidak apa-apa, sesuai kemampuan, sesuai kemampuan.
Ada di suatu daerah begitu masuk rumah baru itu melaksanakan membaca Al-Barzanji, ya. Ada. Ini kalau di Garut dan sekitarnya awal masuk rumah itu ada yang membaca marhaba rumah baru, ya. Apa itu ada dasarnya? Ada, ya. Karena ini membaca marhaba ini adalah tabarukan di salawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca salawat, barokah dari salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang mudah-mudahan yakin Allah Ta'ala memberkahi rumah kita. Ada apa lagi? Ada yang adzan, ya. Adzan. Adzan ya, ada ya. Adzan. Oh, itu tidak ada dasarnya adzan. Adzan itu di masjid, ya. Sholat, adzan mah. Ada dasarnya, ada. Adzan ini adalah fungsi adzan ini banyak, ya. Tidak hanya untuk panggilan sholat, tidak. Ya. Adzan ini diantaranya ada keterangannya yaitu untuk mengusir makhluk selain kita. Jadi bangsa makhluk Allah yang tidak terlihat oleh kita